Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pemikiran ekonomi Islam masa Daulah Abbasiyah yang merupakan salah satu topik pembahasan di kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baik, semoga semua teman-teman yang ada menyaksikan atau menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, beberapa topik pembelajaran atau beberapa tujuan yang ingin kita capai dengan adanya pembelajaran melalui video ini, di antaranya yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah, ya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui gambaran umum kajian ilmuwan atau ulama dalam bidang ekonomi dan pengaruhnya terhadap kebijakan khalifah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi Daulah Abbasiyah terhadap perkembangan keilmuan ekonomi Islam di era selanjutnya. Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, bahwa Islam pernah mencapai masa kejayaannya di zaman dahulu ya. Dan kapankah masa kejayaan itu terjadi? Dari beberapa literatur kita bisa menyimpulkan bahwa di masa Daulah Abbasiyah ini terjadi suatu perkembangan besar dari seluruh lini, seluruh aspek kehidupannya, baik itu sosial, politik, ekonomi, ya maupun pendidikan ya. Jadi mengapa Daulah Abbasiyah penting untuk dibahas? Karena Daulah Abbasiyah inilah yang dianggap sebagai puncak kejayaan Islam ya. Pemerintahan di mana Islam sedang berada di puncak kejayaannya. Ada beberapa yang bisa kita lebih spesifikasikan ya. Yang pertama, adanya perubahan kekhalifahan dari Daulah Umayyah yang berumur pendek menjadi Daulah Abbasiyah yang lebih lama. Jadi di masa Daulah Abbasiyah ini juga lamanya keluarga Abbasiyah dalam memimpin wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam juga lebih lama dibandingkan keluarga Umayyah. Kemudian kerajaan Islam mencapai wilayah kekuasaan terluas ya dari barat dan timur dan juga paling kuat. Kemudian terjadi urdaulasasi skala besar dan perdagangan Islam yang membentang dari India di timur ke Spanyol di barat. Kerajaan Islam juga mencapai tingkat administrasi negara yang paling tinggi dan pengembangan budaya juga. Setelah itu, karya ilmuwan tentang permasalahan ekonomi, khususnya karena kita di sini membahas mengenai pemikiran ekonomi ya, ini sudah muncul dalam kajian-kajian yang khusus untuk pertama kalinya di era Daulah Abbasiyah, di mana di daulah-daulah sebelumnya atau di masa pemerintahan khalifah sebelumnya, permasalahan ekonomi ini masih muncul di tataran istana gitu ya. Tetapi di era Daulah Abbasiyah ini sudah mulai dikaji di luar istana oleh para hakim, oleh para profesional lainnya. Oke, kemudian kenapa perkembangan kajian ekonomi Islam ini terjadi di era Daulah Abbasiyah? Dari sekian pembahasan, memang di Daulah Abbasiyah ini para pemikir ekonominya itu lebih menekankan kepada keuangan publik ya. Di antaranya pengeluaran dan pendapatan negara terutama itu banyak sekali dibahas oleh para pemikir ekonomi Islam di masa itu. Ya. Kemudian beberapa faktor yang melatar belakangi adanya perkembangan kajian ekonomi Islam tersebut, di antaranya yang pertama adalah kompleksitas persoalan negara yang meningkat akibat perluasan negara. Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa di era Daulah Abbasiyah ini luas wilayah yang dikuasai oleh Islam itu membentang dari timur sampai barat ya. Kemudian inilah yang menjadi faktor kajian ekonomi ini semakin marak di era Daulah Abbasiyah. Karena otomatis dengan adanya perluasan negara itu juga menimbulkan dampak kepada sosial, ekonomi, dan juga politik. Kemudian yang kedua, perubahan struktur penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian antara muslim dan non-muslim. Ini kita sudah membahas juga di pertemuan sebelumnya bahwa memang ada beberapa perbedaan yang cukup terlihat antara muslim dan non-muslim ya. Ada beberapa pendapatan negara yang diperoleh dari muslim, ada beberapa pendapatan negara yang diperoleh dari non-muslim. Di antaranya yang dari muslim, pendapatan negaranya adalah zakat gitu ya. Kemudian dari non-muslim ada pajak-pajak, di antaranya pajak tanah dan pajak keamanan.
Kemudian khusus dalam kepemilikan lahan pertanian ini nanti ada perubahan struktur penguasaan ya, kajiannya di era Daulah Abbasiyah. Kemudian kemajuan pertanian di era Daulah Abbasiyah juga menjadi sumber primer pendapatan negara dan ini mengakibatkan ilmuwan muslim itu cenderung untuk meneliti, untuk memikirkan dan peduli terhadap pajak tanah yang dibebankan kepada para petani dan para pemilik tanah. Kemudian yang keempat, sifat persoalan ekonomi yang mengedepankan keadilan inilah yang menjadi alasan kenapa para pemikir ekonomi di era Daulah Abbasiyah itu berasal dari hakim dan ahli hukum. Kemudian yang kelima, sifat khusus perpajakan terkait kebijakan ekonomi negara. Jadi ada beberapa pajak ya, dan itu kemudian ditelaah kembali, dikaji kembali oleh para pemikir ekonomi Islam dan dikaitkan dengan kebijakan ekonomi negara. Kemudian yang keenam, dimensi politik perpajakan dalam Islam yang tidak memisahkan agama dan politik ini juga menjadi salah satu faktor berkembangnya kajian ekonomi Islam. Kemudian yang ketujuh, dorongan pemerintah yang menugaskan pekerjaan yang agak mirip dengan komisi penyelidikan modern ini juga menjadi faktor berkembangnya kajian ekonomi Islam di era Daulah Abbasiyah. Kemudian perbedaan yang paling mencolok juga yang terjadi di Daulah Abbasiyah dibandingkan dengan Daulah Umayyah maupun Khulafaur Rasyidin dan Rasulullah adalah bahwa formulasi hukum yang memuat pandangan-pandangan penting tentang regulasi keuangan negara itu tidak dilakukan oleh khalifah sebagaimana yang terjadi di era sebelumnya. Melainkan di era Daulah Abbasiyah, formulasi hukum terkait dengan keuangan negara itu dilakukan oleh para ulama dan hakim profesional yang kemudian memberikan saran kepada pemerintah. Kenapa pemikiran terkait dengan regulasi keuangan itu tidak ada atau terjadi stagnasi ya, mungkin ada tapi terjadi stagnasi di kalangan istana. Di antaranya adalah bisa kita simpulkan dari beberapa faktor ini adalah karena pemerintah saat itu disibukkan oleh perluasan wilayah ya, kemudian sibuk untuk meredam adanya perpecahan golongan ya, karena memang di sini terjadi perkembangan madhab fikih juga ya teman-teman. Kemudian rentan terjadi perpecahan golongan di situ. Nah, pemerintah itu sibuk untuk mengatasi perpecahan tersebut. Kemudian adanya selang waktu juga yang terjadi antara Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah ya. Selain itu juga meningkatnya kompleksitas permasalahan ekonomi ya diakibatkan perluasan wilayah dan sebagaimana akumulasi dari dampak sebelumnya. Kemudian selanjutnya, kita bisa merangkum juga beberapa ide-ide ekonomi Islam di periode ini, diantaranya adalah pasar dan regulasi, ini masuk ke dalam ranah mikro dan makro juga ya. Kemudian penawaran dan permintaan, ini permasalahan mikro, penetapan harga mikro, instrumen keuangan itu juga mikro, kredit juga permasalahan mikro, pertukaran bunga dan komoditas itu juga mikro, perpajakan ini masalah makro, keuangan publik makro, kebijakan fiskal makro, bentuk organisasi bisnis ini masuk ke mikro, hubungan pertanian, zakat, warisan, properti, kemiskinan, dan kekayaan ini ada di mikro, kecuali di kemiskinan ini ada merupakan permasalahan makro yang perlu dientaskan oleh pemerintah. Ya. Kemudian dasar-dasar dari pemikiran ekonominya juga faktor internal ya, tidak berasal dari faktor eksternal, tapi dari faktor internal kebanyakan yaitu penelaahan terhadap sumber-sumber rujukan Islam seperti Al-Quran, Sunnah, dan juga pandangan-pandangan khalifah atau pandangan-pandangan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam di era sebelum Daulah Abbasiyah. Kemudian dari sekian pemikir ekonomi Islam yang ada di masa Daulah Abbasiyah, kita hanya akan membahas 3 dulu teman-teman ya, terkait dengan waktu yang supaya video ini tidak terlalu panjang. Jadi 3 pemikir ekonomi Islam yang akan kita bahas yaitu Abu Yusuf dan nanti bukunya apa, kemudian Asy-Syaibani juga nanti bukunya apa, dan Abu Ubaid. Ya, jadi ada 3 pemikir ekonomi Islam. Yang pertama adalah Kitabul Kharaj. Kitabul Kharaj ini adalah buku atau karya yang ditulis oleh Abu Yusuf. Nah, Kitabul Kharaj ini merupakan karya yang ditugaskan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid kepada Abu Yusuf ya. Jadi, pada era ini terjadi suatu pendelegasian dari khalifah kepada ulama atau ilmuwan ya untuk menulis buku atau menulis pandangannya terkait dengan ekonomi. Dalam hal ini
pajak ya, dan beberapa permasalahan lainnya juga yang ada dan dibahas di Kitabul Kharaj. Oke, nah kemudian pembahasan di Kitabul Kharaj ini apa aja sih? Nah, ini adalah beberapa substansi dari sistematika Kitab Al-Kharaj. Jadi beberapa pembahasan yang ada di Kitab Al-Kharaj diantaranya adalah pengeluaran negara dan distribusi pendapatan, pajak tanah, pajak kharaj, pajak usyar, administrasi pajak tanah, pajak atas produk yang dihasilkan, zakat, jizyah, iuran khusus, administrasi hukum dan ketertiban umum, kemudian masalah lainnya seperti sewa, barang publik dan eksternal, harga, kelangkaan, dan nilai. Nah, untuk permasalahan pengeluaran negara di distribusi pendapatan ini ya diatur di Kitab Al-Kharaj ya. Kita akan membahas beberapa saja teman-teman, tidak sebelasnya terkait dengan batasan waktu itu tadi ya. Jadi untuk distribusi pendapatan ini negara pada saat itu kan mendapatkan pendapatan ya, ada pendapatan dari ghanimah, ada juga pendapatan dari zakat ya, ada juga dari pajak. Nah, terkait dengan distribusi pendapatan ini, Abu Yusuf memulainya dengan bahasan tentang ghanimah atau pembagian rampasan perang. Kemudian terkait dengan zakat juga. Jadi zakat ini menurut Abu Yusuf itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan terkait zakat. Yang pertama, pendapatan negara yang berasal dari zakat itu tidak boleh dicampur dengan pendapatan negara dari sumber yang lain seperti pajak ya, pajak kharaj, pajak tanah atau pajak usyar itu tidak boleh dicampur dengan zakat. Jizyah juga tidak boleh dicampur dengan zakat. Jadi zakat itu ada posnya tersendiri. Kemudian poin yang kedua adalah zakat ini wajib didistribusikan kepada golongan-golongan yang memang sudah ditentukan dalam Islam ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Berapa golongan? 8 golongan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pendapatan dari zakat ini sebaiknya ya, seharusnya dibagikan kepada kota di mana zakat tersebut dihimpun. Jadi misalkan zakat ini berasal dari kota Baghdad gitu, maka zakat ini didistribusikan di kota Baghdad gitu. Ya, jadi ini adalah pendapat Abu Yusuf mengenai distribusi pendapatan negara. Kemudian terkait dengan pajak tanah ya. Jadi tanah itu dibagi di bawah pembahasan pajak kharaj dan pajak usyar. Jadi pajak kharaj dan pajak usyar ini juga terkait dengan tanah begitu ya. Kemudian dalam pajak tanah ini Abu Yusuf itu mengelompokkan tanah sesuai dengan pajak yang dikenakan kepada usyar tanah dan kharaj tanah ya. Usyar tanah itu berada di tangan pemilik muslim, sementara kharaj tanah adalah tanah di bawah pendudukan non-muslim yang muncul setelah penaklukan Islam. Kalau pajak usyar itu juga bisa kita katakan yang usyar itu asyrah ya, jadi 10%. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk kharaj dan usyar ini termasuk ke dalam pajak tanah ya, cuma beda saja yang dikenai pajaknya. Si wajib pajaknya kalau pajak kharaj ini adalah orang-orang non-muslim yang berada di wilayah kekuasaan muslim. Kemudian kalau pajak usyar ini adalah pajak tanah yang dikenakan kepada orang-orang Islam. Kemudian untuk masalah pajak kharaj ini ya, Abu Yusuf itu mengenalkan satu konsep yang baru yang dinamai dengan mukosamah. Ya, konsep rekrutmen pajak atau konsep mukosamah ini dimaksudkan untuk mengurangi dan menghilangkan beban berlebih pajak melalui pengurangan kerugian seluruh pajak. Jadi ada beberapa golongan tanah yang itu dibebaskan dari pajak. Kemudian pemungutan pajak kharajnya ini juga berdasarkan komoditas pertanian di tanah tersebut gitu ya. Jadi misalkan tanah yang ditanami gandum itu beda pajaknya dengan tanah yang ditanami kebun-kebun anggur dan sayur mayur gitu. Ya, karena tumbuhan yang ditanam itu berbeda, resikonya juga berbeda gitu ya. Nah, maka itu akan mempengaruhi perbedaan prosentase pajak. Kemudian setelah itu, apakah tanah tersebut diairi oleh irigasi atau diairi
oleh air hujan yang alami, ya, itu juga mengakibatkan adanya perbedaan persentase pajak yang dipungut gitu. Nah, ini semuanya ada di kitab Al-Kharaj. Oke, kemudian kita ada masalah lain juga ya terkait dengan sewa, barang publik dan eksternal. Kemudian di kitab Al-Kharaj juga dibahas masalah harga, kelangkaan, dan nilai. Nah, kita lanjut ke pemikir ekonomi selanjutnya yaitu Al-Syaibani. Al-Syaibani ini di antara karyanya yang terkenal yaitu Al-Kasab dan yang kedua yaitu Al-Iktisab fil Rizki Al-Mustatab. Ya, jadi dua ini adalah karya dari Al-Syaibani. Nah, di Al-Kasab ini Al-Syaibani banyak membahas terkait dengan produksi gitu ya. Dan juga di Al-Iktisab fil Rizki Al-Mustatab ini banyak membicarakan terkait dengan laba. Oke, kemudian beberapa pemikiran ekonomi Asy-Syaibani bisa disimpulkan dari kedua karyanya tersebut. Di antaranya, yang pertama, Asy-Syaibani memikirkan terkait konsumsi dan pendapatan. Asy-Syaibani mengemukakan bahwa ada 3 tingkatan konsumsi. Yang pertama adalah tingkatan subsistensi atau kebutuhan atau necessities ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat moderasi atau perangkat tambahan atau disebut juga enhancement. Dan yang ketiga adalah tingkat kemewahan, yang mana kemewahan ini bisa berupa pemborosan atau di sisi lain juga bisa sebaliknya, yaitu perbaikan ya, pemborosan extravagance atau perbaikan refinement. Analisis Asy-Syaibani terkait tiga tingkatan konsumsi ini merupakan titik awal yang berlaku bagi kajian ekonomi Islam di era-era selanjutnya, termasuk di zaman modern kita sekarang ini ya, yang tampak pada teori perilaku konsumen yang mungkin teman-teman sudah pelajari di semester sebelumnya ya, di mikroekonomi Islam. Salah satunya menunjukkan bahwa tingkat konsumsi itu sangat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Sedangkan tingkat kebutuhan pada hakikatnya mungkin tidak berubah-ubah. Ini adalah tingkat yang membuat tubuh dan jiwa bersama-sama menentukan batas cukup gitu. Jadi keinginan itu selalu berubah-ubah sementara kebutuhan itu sejatinya tidak berubah. Dan dengan mengetahui kebutuhan, kita akan mengetahui batas cukup. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan produksi dan pendapatan, Asy-Syaibani mengemukakan bahwa sumber-sumber pendapatan kegiatan produktif itu bisa berasal dari sewa menyewa, industri, pertanian, dan perdagangan. Nah, kemudian setelah itu Asy-Syaibani terkait dengan pertanian ini ya. Untuk industri terlebih dahulu. Nah, untuk industri ini Asy-Syaibani menekankan pentingnya spesialisasi dan pembagian kerja ya, sama seperti Adam Smith yang menekankan spesialisasi dan pembagian kerja. Asy-Syaibani juga menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian kerja di ranah industri itu sangat penting ya. Karena dengan spesialisasi maka kerja itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien gitu. Dan setiap orang tuh harus mempelajari keterampilan. Jadi setiap manusia itu harus berusaha untuk mencoba sesuatu ya supaya mengetahui keterampilan apa yang dia punya gitu, supaya bisa berkontribusi di bidang industri. Nah, kemudian terkait pertanian, Asy-Syaibani juga menjelaskan pertanian ini dengan cukup semangat ya. Bahkan Asy-Syaibani sampai mengeluarkan suatu statement atau pernyataan bahwa pertanian merupakan kegiatan produksi yang jauh lebih unggul dibandingkan kegiatan-kegiatan produksi yang lain seperti sewa menyewa, ya. Kemudian industri dan perdagangan. Ini pertanian merupakan sektor yang paling unggul, yang paling produktif. Itu menurut Asy-Syaibani. Ya. Kemudian kenapa argumen ini ya? Kenapa argumen ini bisa keluar dari pemikiran Asy-Syaibani? Didasarkan pada berbagai hadis lain yang mendorong banyak bercocok tanam. Ya. Kemudian pertanian ini juga merupakan satu sektor di mana sektor lain itu bisa bersandar dengan sektor pertanian. Dan pertanian ini juga lebih luas manfaatnya bagi masyarakat.
Kemudian pertanian ini merupakan penyedia utama kebutuhan makhluk hidup lainnya. Selain manusia, makhluk hidup lain yang diuntungkan dari sektor pertanian itu ada hewan, ya kan? Kemudian burung-burung terutama yang juga banyak mengonsumsi dari sisa-sisa pertanian gitu. Kemudian berbeda dengan keahlian kerja yang lain dalam pertanian itu juga merupakan satu sektor yang dikenai zakat. Oke, kemudian permasalahan yang lain yang dibahas oleh Asy-Syaibani adalah permasalahan sufi dan pengangguran. Jadi Asy-Syaibani ini mengkritik kelompok sufi ya, kelompok keagamaan yang muncul pada era Daulah Abbasiyah pada saat Asy-Syaibani hidup, yang menyerukan untuk meninggalkan kehidupan duniawi tetapi melakukan pengabdian yang penuh kepada Allah seperti biarawan di agama-agama lain. Nah, Asy-Syaibani ini mengkritik sufi yang ada di era beliau hidup ini. Ya. Kenapa? Karena mereka ini erat kaitannya dengan pengangguran. Gitu. Kritik Syaibani terhadap kaum sufi waktu itu adalah bagaimana mereka bisa menerima untuk memberi makan diri sendiri dengan berharap pada pengorbanan orang lain yang bekerja. Sementara mereka secara serentak tidak menyukai pekerjaan. Jadi ini merupakan suatu hal yang kontradiktif. Mereka ya para sufi ini menentang untuk bekerja, tidak mau bekerja, tapi mau mendapatkan hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini menjadi suatu masalah yang kontradiktif dan menjadi suatu hal yang dikritisi oleh Asy-Syaibani. Kemudian Asy-Syaibani juga sangat menghargai pendidikan dan menekankan perlunya perhatian terkait dengan pendidikan. Asy-Syaibani menegaskan bahwa pendidikan itu sangat bermanfaat bagi berbagai aspek kehidupan, terutama apabila pendidikan tersebut mempelajari terkait dengan agama serta perdagangan dan pekerjaan. Berkaitan dengan spesialisasi yang menjadi salah satu pendapat Asy-Syaibani dalam hal industri ya. Menurut Asy-Syaibani, pendidikan ini bisa mendorong manusia untuk menyadari spesialisasinya dan menyadari keterampilannya, yang pada akhirnya akan menuju kepada pembagian kerja yang membantu meningkatkan efisiensi. Kemudian terkait dengan zakat, Asy-Syaibani juga memberi perhatian terhadap zakat begitu ya. Asy-Syaibani ini memberikan suatu pernyataan logika yang terbalik. Jadi bahwa seakan-akan dengan zakat itu orang miskin terbantu dengan orang kaya. Padahal sebetulnya dengan zakat orang kaya yang terbantu oleh orang miskin. Gitu. Ya, ini nanti menarik dan teman-teman bisa mempelajarinya di sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, pemikir ekonomi Islam yang terakhir di era Daulah Abbasiyah yang kita bahas pada video kali ini yaitu Abu Ubaid dengan bukunya yaitu Kitab Al-Amwal. Ya. Al-Amwal ini artinya adalah harta. Apabila Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf cenderung pada ekonomi makro dan Al-Kasab karya Asy-Syaibani cenderung pada ekonomi mikro, maka karya Abu Ubaid yaitu Al-Amwal cenderung memadukan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, memangnya apa saja sih isi dari Al-Amwal itu dan apa saja sih pemikiran Abu Ubaid? Nah, kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hukum ekonomi. Jadi bahkan Abu Ubaid ini membicarakan terkait dengan filsafatnya ya, tataran filsafatnya. Kemudian yang kedua, sumber penerimaan keuangan publik. Yang ketiga, pembelanjaan keuangan publik. Dikotomi Baduy dan masyarakat kota ya. Baduy ini adalah suku-suku yang tradisionalis ya, terbelakang gitu, Arab-Arab yang terbelakang. Nah, kemudian masyarakat kota. Yang kelima kepemilikan publik, yang keenam kepemilikan pandangan kebijakan perbaikan pertanian, fungsi uang dan ekspor impor. Nah. Oke, kemudian mengawali diskursus tentang filsafat hukum ekonomi ini ya. Ini kita akan bicarakan secara menyeluruh saja begitu ya. Abu Ubaid memberikan pernyataan awal bahwa khalifah yang memimpin negara pada saat itu memiliki kebebasan untuk mengambil berbagai kebijakan ekonomi. Sepanjang kebijakan itu berdasar pada ajaran Islam dan berorientasi pada kemanfaatan umat Islam. Jadi di sini Abu Ubaid membahas di tataran ekonomi makronya ya, bahwa ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian selain itu juga prinsip keadilan tercermin juga pada perihal
pembagian tanah rampasan perang. Gitu. Jadi kenapa muncul seperti ini? Karena saat Abu Ubaid itu hidup ya, beliau menyadari bahwa ada persoalan dalam tanah rampasan perang, yakni apakah tanah rampasan perang itu diberikan kepada pasukan perang atau tetap diserahkan kepada penduduk setempat untuk diberdayakan. Nah, dalam masalah ini Abu Yusuf berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak dalam memperluas batasan-batasan. Ya, maka perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Jadi diberikan kepada kepentingan publik atau kemanfaatan publik. Gitu. Kemudian dari sumber penerimaan keuangan publik juga adanya penekanan bahwa pajak tanah itu tidak bisa disamaratakan ya, sama seperti pemikiran sebelumnya di kitab Al-Kharaj bahwa meskipun yang dikenai itu non-muslim, itu kita tetap harus memperhatikan bahwa capacity of pay atau kemampuan capacity to pay atau kemampuan untuk membayar pajak setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian dalam masalah sumber penerimaan keuangan publik ini juga selain dari pajak itu ya, itu juga ada dari zakat, ghanimah, sedekah, usyur dan humas gitu. Kharaj, usyur dan humas ini merupakan pajak ya. Nah, kemudian setelah itu permasalahan dikotomi Badui ya, masyarakat Badui, kemudian masyarakat kota. Abu Ubaid memberikan beberapa perbedaan atau menjelaskan perbedaan antara Badui dan masyarakat kota ya. Jadi menurut Abu Ubaid, kaum urban atau masyarakat kota ini memiliki kelebihan dibanding dengan kaum Badui dalam hal ikut serta dalam keberlangsungan negara. Ya. Kemudian kaum urban atau masyarakat kota ini juga ikut berpartisipasi dalam memelihara dan memperkuat pertahanan sipil. Dan selain itu, masyarakat kota ini juga menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Quran dan Sunnah dan kontribusi terhadap keselarasan sosial. Begitu ini menurut Abu Ubaid ya. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas mengenai fungsi uang ya. Oke, jika kita tahu bahwa di masa dinasti Umayyah itu sudah terjadi pencetakan mata uang sendiri. Nah, begitu pula di masa dinasti Abbasiyah ya, maka masalah uang ini mendapatkan perhatian dari Abu Ubaid. Menurut Abu Ubaid, uang itu memiliki dua fungsi utama, yaitu standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Abu Ubaid ini juga menekankan ketidaksetujuannya untuk menjadikan uang sebagai komoditas ya. Jadi Abu Ubaid menyatakan secara jelas bahwa uang bukanlah komoditas. Karena jika uang ini dijadikan sebagai komoditas, maka nilainya juga bisa berubah-ubah kayak seperti barang-barang komoditas yang lain begitu ya. Tapi uang ini nilainya harus tetap gitu. Kemudian terkait dengan ekspor impor, ini juga ada 3 persoalan yang dibahas, yakni tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok yang lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Itu beberapa pemikiran Abu Ubaid terkait dengan ekspor impor. Baik, itu adalah pembahasan mengenai 3 pemikir ekonomi Islam saat itu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu apa kontribusi Daulah Abbasiyah terhadap perkembangan ekonomi selanjutnya, yakni yang pertama adanya perkembangan kajian terhadap teks Al-Quran dan Hadis, yang mana itu menjadi stimulus terhadap pertumbuhan pemikiran umat Islam terlebih dalam bidang hadis. Kemudian di era Daulah Abbasiyah juga muncul ulama-ulama penting terutama dalam permasalahan fikih ya, kajian fikih seperti Imam Hanafi, Imam Malik yang telah membangun epistemologi ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran Islam murni, di samping memang ada pengaruh dari peradaban lain ya, ini faktor eksternalnya, tapi lebih banyak faktor internalnya dalam pengembangan epistemologi ekonomi Islam ini. Epistemologi adalah dasar
atau asal kenapa suatu ekonomi itu muncul gitu ya. Jadi ekonomi Islam itu muncul kajiannya itu awalnya di Daulah Abbasiyah karena kompleksnya kajian fikih gitu ya. Kemudian yang ketiga, Daulah Abbasiyah juga mencetak ulama-ulama yang berperan penting dalam melanjutkan estafet dari fikih sentris ke ekonomi Islam murni. Terutama dengan adanya Imam Hanafi dan Imam Malik. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Setelah ini akan ada kuis yang harus dikerjakan oleh teman-teman ya. Pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman sebagai bukti bahwa teman-teman sudah menyimak penjelasan dalam video ini. Selain itu, teman-teman juga bisa mencari jawabannya di referensi-referensi yang sudah dibagikan oleh saya di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.